Jangan lawan orang, kalau kita masih miskin jangan lawan orang kaya. Ya, caranya kamu kerja supaya kamu jadi kaya, supaya kamu bisa lawan itu orang kaya. Setara. Karena aku suka kesetaraan, guys. Nah iya makanya gue loh, cah gue sabar sih toh. Kenapa sih kamu kok kayak risau banget? Penontonmu marah-marah kenapa? Marah-marah itu karena ya saya itu kan lucu tau gak. Mhm. Ya kalau dimarahin kowah kayak gini nih. Jadi kamu berasa aku marahin kamu, aku gak marahin kamu, aku ngasih tau kamu. Tapi introvert banget loh kak aku itu sebetulnya. Kenapa kamu? Males gitu. Kenapa kamu males? Apa yang membuat kamu males? Aku tuh lebih suka ngobrol sama cicak, sama ayam, Hmm, gitu. kenapa? Gak tahu sih. Kebiasaan mungkin dari kecil. Terus apa yang kamu dapat dengan kamu ngobrol sama cicak, sama ayam? Ketenangan hati dan batin. Di tengah hati dan batin. Oh, berarti kamu bisa bahasa cicak, bisa bahasa ayam dong. Gak Keren juga tahu. kamu ya. Keren, keren. Ilmunya lebih tinggi, guys. Dia bisa bicara dengan hewan. Keren banget. Dia kayak limbat dia. Kayak kalau ngomong sama orang itu malah kayak orang linglung ah gitu. Loh, beneran. Nek kowe ngerti tenan iya, beneran aku gak. Tuh kan mulai pelin-pelan, iya bener-bener. Kalah naik dan. Ambil ilmunya kakaknya teman-teman. Banyak loh ini ilmunya. Mungkin pelajaran yang tidak bisa kamu dengar dari orang lain gitu. Dapat ilmu dari kakak. Iya kan kak? Bener. Kan kalau dia kan udah jauh jago di lapangan kan. Kalau aku tuh, sayang thank you sekali. Aku tuh udah hatam jalanannya tuh kayak apa. Ada temen sama kayak Iyun, tapi kalau ngobrol sama orang dia kayak orang linglung. Enggak lah guys, mungkin dia kayak udah capek aja nanggepin aku. Kan katanya perempuan, iya udah sedih, udah. Perempuan itu tempatnya yang benar gitu. Sampai iya. Ya Nah kan? kenapa pada waktu itu ketika sama orang tuamu itu dijodohin kamu gak lawan gitu loh kak? Kan aku takut. Kan aku tadi aku bilang aku sangat mencintai mami papiku dan aku tidak mau Oh iya ya. membuat kesalahan Kan karena orang tua lagi ya yang harus diberatkan ya. iya. Emangnya kamu, kalau kamu kan enggak, kamu kan bilang enggak, aku enggak mau, kalau aku nggak bisa. Satu hal yang paling aku nggak sesali itu adalah apa sebelum papi mami aku meninggal itu aku tidak pernah menolak permintaan beliau dan selalu kayak mencukupi apapun yang beliau mau. Thank you. Thank you, sayang. Jadi even waktu pas satu kesalahan yang aku buat itu sebelum papa aku meninggal setelah keluar dari ruang ICU itu, papa aku kan udah kehilangan kesadaran guys. Terus waktu pas sebelum papi aku meninggal itu di rumah sakit tuh papi aku tuh buang air besar guys. Terus tangannya tuh kayak nggak bisa diem gitu loh. Jadi tangannya tuh kena pupnya gitu. Terus aku pukul tangan dia gitu. Itu hal yang paling aku sesali. Kalau aku tahu papi aku mau meninggal, mungkin aku gak akan pukul tangan papi aku guys. Itu aku sampai kayak aku kayak mau makan atau aku mau mandi itu kayak terputer di otak aku guys. Itu aku kayak nangisnya tuh kayak orang gila. Kenapa lu lakuin itu gitu? Itu hal yang paling aku sesali, cuman itu doang. Terima kasih. Terus kalau Mas Iun kalau boleh tahu udah hal apa aja yang udah dilakuin untuk orang tua? Gak tahu. Hmm? Gak tahu. Gak tahu. Gak pernah ngelawan gitu maksudnya atau kayak nurut aja gitu. Lawan terus. Ngelawan terus. Alasan kamu ngelawan itu apa? Enggak.
lebih ke ini aja sih, Lebih menghargai orang tua aja selagi masih ada gitu. nggak ada kepengen ngebahagiain orang tua. Orang tua asal apa kebahagiaan orang tua itu? Anak, Ya anak kan. anaknya bahagia. Siapa tahu dengan Mas Ion menikah punya cucu lebih bahagia. Ya itu mungkin Terus satu kapan? hal yang belum saya bisa lakukan. Kenapa nggak bisa lakuin? Belum siap. Terus siapnya kapan? Nanti lah. Dia mah nanti mulu, udah agak seru ah Mas Ion ah. Ora kena dijelas nih, jangan ora kena dijelas nih, wis toh. Iya aku tahu dia orang sukses kok guys. Kamu jangan frustasi gitu dong Mas Ion. Frustasi kayak mana aku? Iya kan? Orang aku itu kayak gini nih, lucu-lucuan gitu. Jangan diem aja, aku kayak nggak enak hati kok kamu diem aja. Tenang saudara-saudara, tenang. Jika Anda sudah tidak nyaman di negara ini, kamu bisa pindah negara ya. Silahkan. Hmm. Dia bingung nggak? Kenapa dia bingung? Kamu tuh Jawa mana sih Mas Ion? Ya bingung aja. Kalau kakaknya ini kan bercerita panjang kali lebar kali tinggi kali ini kan udah pernah ngalamin kan? Iya. Itu saatnya berarti saatnya kamu Iya. bisa Terus saya sudah pernah berkelana kemana-mana aku. mencari kitab suci. Sebetulnya tuh ini kak, ya banyak juga. Tapi itu aku itu gini loh. Mau cerita itu nanti juga salah, nggak cerita salah. Lebih baik diem kan sudah selesai kan masalahnya berarti. Ya udah selesai ya udah. Terus nggak ada yang harus kita bahas Nah lagi. iya berarti semua masalahku ini sudah selesai. Oke, baiklah. Sekarang aku tinggal mencari Kitab suci. mencari apa ini aku enaknya. Mencari kitab suci. Nah, berarti kan masalahku makanya dari tadi aku itu cuma gitu. Berarti kan masalahku sudah selesai dalam hidupku. Keren. Ya itu. Ya terkadang kakak malah yang bercerita panjang kali lebar kali tinggi itu belum tentu selesai loh masalahnya yuk. Aku diam aja kalau gitu. Loh, emang kayak gitu biasanya. Iya. Emang aku tuh keasikan ngomong sampai aku tuh kayak nggak bisa berhenti. Kok David? Nah iya, berarti saya tidak menjelaskan A sampai Z itu karena saya sudah selesai dengan masalah saya, sudah berdamai. Aku juga udah berdamai. Kak, ya udah kalau kalau kayak gitu aku akan diam. Loh, iya kan? Ini bener kan, Kak? Kalau kita udah diem itu berarti kita sudah berdamai dengan semuanya gitu. Betul. Ya sudah lah kalau saya itu sudah gitu kita semuanya kenal dengan baik, kita selesai juga harus baik. Gitu aja lah kalau saya itu. Kalau masalah yang tidak bisa diselesaikan silahkan sampean mencari jati diri sampean sendiri. Saya juga akan mencari jati diri saya sendiri gitu loh. Jika yang baik sudah ngumpul, jangan cari saya gitu loh. Karena saya bukan orang baik dan saya akan selalu mencari hal baru gitu loh dalam hidup saya gitu. Aku juga akan belajar dari Mas Ion. Berarti saya harus juga mencari ya. Ora kena cahku iki memahami omong aku wis pedot utek. Iya yo angel lho cah. Ya kan? Aku kan harus kata Mas Ion karena aku masih banyak bicara berarti aku masih banyak hal yang belum selesai di hidup aku kan. Saya thank you. Iya biasanya malah seperti itu loh Kak. Ya, berarti aku kan harus Kalau belajar orang lagi. kadang yang diam gitu.
Ya, malah kamu seharusnya malah tanya kenapa kamu selalu diem ketika ada masalah gitu. Karena mungkin sudah selesai dengan masalah itu. Tapi kamu Jauh-jauh tadi nggak hari. bilang. Tadi kamu nggak Apa? bilang. Tapi kamu nggak bilang kalau kamu udah selesai sama masalah kamu. Kamu cuma kayak berkelok-kelok gitu. Pengen tahu aja lah apa di yang ini di hati kakak itu apa. Di hati aku ada dia. Udah ketahuan kok kamu belum selesai dengan masa lalumu. Loh, ini dengan yang baru kok masa lalu aku udah nggak ada kepikiran sama masa lalu. Oh, yang baru. Ini udah mau lagi dengan yang baru ya. Hati-hati. Hati-hati kenapa? Memang yang namanya pelatih itu pernah sudah di lapangan, tapi lapangan itu jauh lebih berbeda dari masa lalunya gitu. Contoh aja Kak, kalau sekarang itu gini kan, kebanyakan orang itu gini. Ah, kamu harus apa itu gimana ya? Saya itu sudah pernah muda gitu kan kalau orang tua kan gitu. Tapi masa muda kita itu sudah jauh berbeda loh. Contoh aja, Mas Yun itu dulunya main HP itu mungkin kelas 4, kelas 5 SD. Sekarang anak baru nyebrot aja sudah mainan HP loh. Iya kan? Sudah jauh berbeda gitu loh, Kak. Gitu aja sih kalau aku nyimpulinnya. Terus jadi intinya harus kalau aku sama yang baru harus apa? Harus selalu belajar sama adik-adik kita yang lebih tua. Contohnya ini tadi sampai nggak lihat saya tuh banyak banyak apa itu ilmu yang saya dapat dari kakak. Apa itu? Saya nggak mau, jangan ketawa. Kamu harus dengerin Iyun ngomong apa. Jadi aku harus berhati-hati akan kamu sayang. Kenapa? Jadi aku harus apa? Kamu ambil ilmu apa dari aku? Jadi aku harus hati-hati gitu. Kalau misalnya aku sekarang kan aku udah mau memulai sama yang baru nih. Kamu bilang apa? Aku harus hati-hati. Walaupun aku sudah hafal lapangan, berarti kan lapangan itu kadang berubah-ubah gitu kan maksudnya. Nggak sama. Lapangan yang kamu jalani hari kemarin sama hari ini saja beda loh sayang. Oke, beda ya. Beda. Oke, Cuaca saja bisa berubah-ubah apalagi lapangan. oke, noted. Oke, Iya enggak? betul. Oke. Jadi tolong digarisbawahi sayang. Lapangan itu bisa berubah-ubah. Ya, ini kita aja. Maksudnya kakaknya tadi bersuara terus Mas Yun sekarang yang ini gitu. Selalu waspada. Oke. Karena Harus orang yang waspada ya berarti. iya orang yang kamu temui itu tidak sama gitu loh. Kita cuma aku itu selalu gini Kak. Aku itu cuma bisa ngingetin ini hati-hati gitu. Mungkin di saat ini mungkin ya selagi masih di sini gitu mungkin anak-anak saya ini bisa aman gitu tapi takutnya ketika saya nggak tahu ya saya itu ketakutan saya itu gini loh Kak ya kalau sewaktu-waktu saya nggak ada gimana anak-anak ini gitu loh. Saya itu sudah ngingetin berkali-kali hati-hati gitu. Ya gimana Kak kalau kita nanti ngomong panjang kali lebar kali tinggi nanti kita itu dikira jelek-jelekin atau gimana kan ya? Ya lebih baik diam gitu cuma hati-hati gitu. Gitu saja kalau saya. Karena pada dasarnya mungkin ada waktunya di mana sampean esok hari atau esok pagi kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang pernah bersama saya gitu. Gitu aja sih pesan gue itu. Terima kasih Mas Iyun. Jadi aku harus lebih berhati-hati lagi. Aku harus belajar lagi. Ya makanya saya itu diam aja. Aku cuma gini ya, semoga nanti ini anak-anak ini eh, nggak kejadian lah apa yang terjadi pada hidup saya gitu. Gitu aja sih. Soalnya gini Kak, gimana ya? Kalaupun kita jelasin dulu itu pasti kita salah. Iya enggak? Hmm. Gitu. Belum tentu. Yang itu yang paling saya takutkan itu. Jadi sedikit berbicara, lebih banyak aksi toh.
Iya sih. Ya, gimana ya? Aku itu nggak bisa. Hati-hati apalagi kalau dia yang salah, aku juga yang disalahin. Apa? Yo kowe iku lho cacing salah ki. Kok panggil kok aku nih. Soalnya anak-anakku ini gede aku kak. Kenapa? Jadi ya nggak tahu lah aku ini gimana ya. Ya pada dasarnya gini loh. Mas Yuni ini mungkin jauh lebih muda ya, tapi cuma saya sudah pernah melewati jalan setapak itu duluan gitu loh. Jalan setapak yang penuh duri, penuh ini gitu loh kak. Hati-hati aku gitu, gitu aja, gak lebih dari itu. Tapi aku mau tanya deh, kamu tadi bilang kamu lebih setapak udah melewati hal yang berduri itu. Gimana caranya kamu bisa melewati duri itu? Saya tahan rasa sakitnya sampai detik ini. Kenapa kamu tahan? Kalau dulu sewaktu saya kecil itu kan kalau saya kena sabit atau apa gitu kan aku nangis terus aku bilang orang tuaku tapi setelah aku dewasa ini ternyata kena sabit itu bukanlah hal yang menyakitkan jadi luka itu lama-lama akan sembuh. Emang yakin sembuh kalau nggak diobatin? Sembuh meskipun lukanya nggak akan ini nggak contoh aja luka ini kan nggak bakal kayak yang ini kan. Iya kalau waktu aku kecil itu nangis kak. Kalau aku kena pisau atau aku jatuh nangis. Dibantuin orang tua aku. Sakit gitu kan. Iya. Tapi kan gini tuh kak. Nanti akhirnya kalau kita ada temen gitu. Hati-hati pegang aritnya jangan kayak gitu. Nanti kena tebas tangannya gitu kan. Hati-hati. Kan cuma hati-hati aja. Iya bener, cuma kasih tahu hati-hati doang kan. Iya kayak kakak tadi aku mau mulai hal yang baru masih hati-hati aja gitu. Aku jadi takut kalau kamu ngomong kayak gitu, aku jadi kayak, Karena saya ini juga laki-laki loh kak. kenapa? Kalau kamu Kadang laki-laki kenapa? mungkin cinta itu kalau yang di hati itu akan yang selalu kita ingat gitu. Mhm. Tapi kalau kadang itu kita itu melihat wanita itu dari bentuknya aja Visual, mata bener. kita sudah kayak saya ini ya terus terang aja kalau ditanya suka nggak masin sama saya suka sama orang kayak gitu. Iya. Catat ya. Eh, Aku harus hati-hati berarti. Ya, iya kan? Loh, sekarang gini kak, apapun lah kita contoh nih, pengen motor baru gitu aja ya. Nah, motor apa gitu. Nanti sih kalau sudah kedapatan motor itu belum tentu loh sampai sampai lama-lama motor itu akan terus dirawat. Iya. Sampai Mungkin ada keluaran motor baru setelah gitu ya. motornya datang ya kan setelah motornya datang nanti 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan masih bisa dirawat, masih mau rawat. Betul. Iya. Bener banget mas. Bener-bener setuju aku. Oh, oke. Ayo, kowe. Arep ngomong Aku apa kowe langsung, ta? aku langsung kayak, cik. Oh iya juga. Ya. Ah, aku takut. Lah, otomatis aja lah kalau saya itu agak agak ini sedikit ngebut sedikit gitu dapetin kakak bisa nggak? Ibaratnya ini bisa nggak? Bisa, tapi kan kalau cuma dapetin aja untuk apa gitu loh. Ngono loh, kowe paham mau ora to, Cah? Yang sulit itu Mampus aku gini. hari-hari dimarahin. Loh, lah kayak mah jerek kok ngomong, aku jerek kok ngomong. Ya kan namanya. Yuk. Jadi aku harus gimana Mas Iwan? Jadi aku mau memulai nih. Aku sedang memulai untuk menata hidup aku kembali. Tapi aku dengar kata-kata kamu tuh aku malah jadi takut. Malah aku jadi ragu. Kalau kamu ingin memulai hidup lagi jangan nyari orang.
perbaiki dulu masalah dalam hidupmu. Seperti apa yang seperti kakak yang diomongin kakak tadi. Di hari ini kan kacau kan kakaknya kan. Oke baik, kakak eh, buat usaha dulu. Iya kan? Buat usaha kecil-kecilan lah apa. Kalau kakak nanti terburu-buru memilih laki-laki, ya kalau laki-lakinya baik lagi. Kenapa kakak tidak memilih untuk memperbaiki perekonomian lah atau apalah keagamaan lah atau apa gitu kan? Berarti aku terlalu cepat ya untuk memulai sesuatu hal yang baru gitu. Ya katanya tadi anu Loh katanya aku tadi ya juga harus saya sudah. belajar sama kamu, gimana sih? Nah, Kan ini kita sama-sama belajar tuh. iya. Ya Jadi kan? kenapa kakak ia memulai contoh ini ngejar dulu lah apa ini. Kalau orang tua kan sudah nggak ada. Ya jadi kan ya gimana nanti ke depannya anak saya. Contoh nih, aku tak buat usaha aja lah nanti siapa tahu anak-anakku. Iya kan? Tapi puji Tuhan aku udah punya sih maksudnya. Alhamdulillah kalau udah punya kan gitu kan. Walaupun Tapi gak kalau banyak. nanti kamu terburu-buru dengan pilihanmu, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak bisa ditentukan. Yang tidak diinginkan kok. Oke. Jangan kuwi cah. Jangan terburu-buru memilih hati. Oke. Jadi jangan terburu-buru ya, aku nggak boleh buru-buru ya. Jangan Harus dulu. fokus dulu, menata hidup aku dulu kan, Ya, menata kan ini kan masih eh, ya berikhtiar itu tadi dulu kepada Sang Maha Pencipta kan kita beda agama kan. ya. Ya, tapi kan Tuhan itu kan sama satu. Betul. Jadi Tuhanku dan Tuhanmu itu sama. Tidak ada perbedaan. Lama-lama bisa gila nontonnya. Aku jadi takut sumpah. Tadinya aku percaya diri banget untuk memulai segala sesuatu hal yang baru gitu. Tapi setelah denger Iyun ngomong kayak gitu, aku langsung kayak, oh iya juga ya bener ya gitu. Mungkin ini santai dulu, santai dulu. Ya, jadi makanya Itu ketika masih kakak tadi ngomong gini, kenapa kamu nggak ngelamar langsung ke cewekmu gitu? Ya saya gini, biarkan dia eh, berpikir dulu bahwasanya ini kalau aku milih Mas Yun ini bener atau enggak, apa lebih baik itu gitu tapi kan pilihan orang tuaku kan gitu kan. ya. Ya, pada dasarnya saya tadi juga ngomong gitu. Saya itu ini loh kejelekan saya ini saya omongin ke cewek saya juga gitu. Gitu. Oke. Diam sayang. Terus kenapa Mas Yuni ini kok selalu bilang jahat? Sebaik-baiknya kita itu tidak akan pernah diingat kebaikan kita, kejahatan kita. Kan gitu kan? Yang diingat cuman kejahatan aja gitu. Maksudnya kebaikannya nggak diingat gitu. Iya. Emang iya. Tapi Manusia tuh kebanyakan jika gitu. kamu hanya mendengarkan dari mulutku, telingamu akan tertipu. Karena pada dasarnya kunci jawabannya ada di hatimu. Kan? Guys, malah sekarang aku yang pusing guys. Oh my god. Oke Mas Yun. Terima kasih pembelajarannya untuk hari ini Mas Yun. Aku yang makasih sama kakak karena dari kakak aku bisa belajar gitu. Me too. Contoh ini tadi kayak kakaknya ngomong, Mas Yun harus maksudnya kakaknya kan suka yang to the point gitu kan. Ayo kasih ceweknya ini apa itu contoh kayak ayolah kasih kayak jangan ngegantung harapan. Contohnya kayak gitulah kakaknya Sumpah ini. itu gak suka. Nggak ngegantung sih. Cuma jawabannya itu ada di hatimu gitu loh. Kok di hatiku sih? Enggak, maksudnya di hati
pasang aku gitu loh. Kalau nanti kalau masalah orang tua ini, ya nanti aku usahain lah gitu kan. Ya, sulit loh Kak. Jadi laki-laki itu kan harus bisa memimpin kan, harus bisa adil juga. Bagaimana kita bisa memberi ke orang tua kita, ke saudara kita, ke kerabat kita, terus ke Kan? ya Ya, ke sama lah ya intinya ya. ya, ke lingkungan kita, terus kemana kaki kita melangkah, gitu kan paling sulit Kak. Mungkin kebanyakan orang itu bisa ngomong gini gitu. Kelamaan kalau saya diem lakuin gitu. Iya kan? Oke. Aku udah tidak bisa berword-word lagi, guys. Tapi ini kan seru juga kan. Aku nggak ngajak debat, cuma ini aja sih sama kakaknya. Cuma is the best banget lah. Cuma kalau kakaknya itu tadi gini, ibaratnya kalau naikin layangan itu harus sekali langsung tarik naik gitu kan. Nggak bisa kan, dunia ini tidak tidak seasik itu. Kadang harus muter-muter dulu lah. Iya, Iya, kayak kita kan. iya. Oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Kalau masih menyebar, ya aduh. Enggak apa-apa. Ini sambil nanti sholat ini kan mau duhur. Salat zuhur. Ya. Karena gini kak, ngomongin anak muda itu sulit loh. Mungkin kakaknya juga pernah muda kan. Eh, apalagi yang domisilinya anak laki-laki ya. Contoh nih, ini pengalaman saya pribadi aja nggak ke orang ya. Contoh nih ada anak gitu, yang kesehariannya minum, terus ini mabuk lah segala macam lah, dosa-dosa gitulah yang dilarang lah. Eh, kalau diomongin agak di nada pakai tinggi ataupun nggak enak gitu, nentang nggak anak muda itu? Nentang. Dan nentang, pasti nentang. Tapi kalau yang muda sama yang muda, yang tua sama yang ngomongin itu enak gitu kayak. Kalau saya tuh kalau ngomongin ya kayak ngomongin anak-anak yang kadang suka mabuk atau apa gitu gini. Mabuk ya mabuk, tapi waktunya sholat ya sholat. Nanti waktunya kegiatan agama yang lainnya lakuin gitu. Beda kalau orang tua ini. Contoh ada orang yang ngomongin gini kalau masih contoh nih ini ya masih mabukan terus atau gimana gitulah. Saya ngumandangin azan ya. Coba. Itu yang azan itu anak mabuk, anak ini. Ya saya bilang gini, kalau ya sudah, kamu yang ahli fikih, yang ahli akidah, silahkan kamu yang azan, saya yang jadi makmum. Simpel kan kak kehidupan ini. Betul. Kadang tuh manusia tuh cuman kayak ngeliat tuh dari seujung mata aja gitu. Karena dia salah, jadi dia nggak berhak untuk azan. Enggak ya. Nah kalau nggak diajari Sayang. tukang mabuk, tukang minum juga nggak ada itu. Hmm. Ya. Nanti kalau sulit loh kak ngerangkul anak-anak kayak gitu tuh sulit banget gitu. Kamu Contohnya ada persiapan. anak hadroh atau apa. Wih kisah yang hadroh anak tukang minum semua. Loh, ya kalian yang ahli fikih, ahli agama, ahli akidah. Ya silahkan hadroh. Kita tinggal dengerin kan gitu kan. Iya, setuju. Karol, thank you. Tuhan Yesus berkati. Grogi ya. Yora ya ngono ae lah. Tapi nanti pada dasarnya kak, nanti kalau kalau kadang itu gini, lambat laun anak itu pasti berhenti dengan hal-hal yang Ada masanya ya. ya lambat laun pasti oh ya yang saya lakukan ini salah. Pasti itu orang itu semakin lama itu izin apa ya? Lalu, Malu. Ya, tapi ada mari orang juga yang nggak. berhenti pelan-pelan. Kadang yang nyanyi dugem itu seminggu full nanti tinggal 3 kali 4 kali kan jadi mungkin kayak oh iya aku kok udah kayak gini lah gitu kan sulit loh kak sulit
Banyak orang yang pandai agama namun nggak semua orang itu bisa ngerangkul loh. Sulit banget. Beneran. Karol, thank you Karol. Makanya Mas Yuni itu kalau ada orang terus ngelokno wong ngono kuwi, mesti mau mencak-mencak cah aku tenan. Ya pasti aku Kak yang marah-marah itu biasanya itu. Oh ya, Ya, marah. cuman anak yang awalnya itu mainan Yang di saya. luar gak karu-karuan sekarang mau sholat mau ngaji. Kak Yun, aku boleh minta tolong nggak doain papi mami aku dong? Papi mami aku tuh kebetulan muslim loh. Duh, kok kamu percaya sama aku toh? Jangan. Saya sampai di detik ini tuh malah yang doain temen-temen kok. Saya Ya. Karol, thank you. Kenapa? jangan percaya sama saya kan tadi udah tak bilangin saya bukan orang baik. Iya. Tapi aku percaya, entah kenapa aku percaya kamu orang baik. Jangan. Kenapa? Please doain untuk papi mami aku supaya Ya, mereka tak doain semoga amal ibadahnya beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Apa itu perbuatan dosa-dosanya diampuni semuanya. Ya. Dan, dan terlebih nanti kakaknya dapat jodoh yang benar-benar baik untuk kakaknya ya. Tuhan, amin. Baik dalam materi, baik dalam agama, baik dalam semuanya lah pokoknya ya. Amin. Dan aku kembalilah aku minta doa ke kakaknya. Semoga anak-anakku ini semuanya dijauhkan dari hal yang tidak baik. Amin. Ya selalu dijauhkan dari orang-orang jahat. Amin. Baik-baik ya anak-anaknya Mas Iyun. Mungkin aku agak keras sih kak orangnya itu memang contoh nih ini keributan anak-anak bangsat gitu. Padahal dalam hati saya itu ketawa aja. Oh gitu. Gitu. Cinta kak, karena cinta itu gini. Gimana ya aku itu nggak bisa gitu loh. Nggak bisa marah ya sebenarnya gitu. Bisa sih marah, cuma bahaya kalau aku marah itu. Kenapa kamu marah bahaya? Gimana yo? Tak aja. Gimana ya aku itu? Gimana? Ibaratnya mainan layangan kan sama aku sama anakku gitu. Ya kan, apa mainan bola gitu. Ya kejar bolanya kalau jatuh tak ketawain aja lah. Ya kan. Gimana aku lihat anak-anakku ini bisa bangkit sendiri gitu. Nggak boleh nangis gitu. Cengeng ini soalnya ini cengeng banget ini anak-anak ini. Cengeng ya? Iya. Guys, kamu harus tiru Bapak Iyun. Ya, saya pun awalnya juga cengeng kak. Saya aja ibaratnya sampai di sini tuh dulu itu jalan nggak pakai alas kaki, nggak pakai apa itu. Sekarang ya alhamdulillah gitu ya. Kowe iki ati yo ngene yo karo aku. Mana pernah aku berukun sama anak-anak gini. Oh, Nggak pernah bisa rukun aku. Nggak seru amat hidup kamu itu. Tengkar aja kalau nggak percaya tangan no. Tengkar aja. Iya kan gitu. Tapi gini loh kak, saya itu gini. Kenapa anak yang bandel yang itu malah sering di ini kan? dia apa? Malah sering ngangenin gitu. Iya benar. Karol, thank you. Karena tingkah dan ulahnya itu tadi. Iya kan? Bener. Kangen loh kak, bener. Mungkin saat ini mungkin mereka itu kayak apa sih Mas Iyun ini gitu. Ya nggak tahu lah tiba waktunya nanti kan aku udah ngomong dulu sama anak-anak Dajjal ini gitu. Nanti kalau aku bener-bener
nikah gitu aku tak break dulu ya dari TikTok, nanti takutnya istriku ini apa itu nggak ngebolehin atau gimana gitu. Kalau ada izin nanti ya tak main lagi, kalau enggak ya biarkan semua ini menjadi saksi ya betapa gemasnya saya. Oh, jadi kamu udah ada planning untuk kayak kalau istrimu nggak mengizinkan kamu untuk ke dunia TikTok lagi atau live streaming ini, kamu akan selesai. Ya break dulu lah sebelum nikah, pasti break dulu insya Allah. Ya, karena tak ngeri kak, dunia sosial media ini ngeri loh. Sebetulnya tanpa orang-orang ini sadar, mungkin kalau yang awam gitu wah seru ya gitu. Hmm. Iya kan, Jadi melok melok rasa melok golek panganan dewe-dewe kono kok kowe gila. Dunia ini kejam anakku. Jika kau hanya mengandalkan belah kasihan kau akan tenggelam. apa tadi kalau kamu, thank you sayang. Kalau kamu, Mengandalkan belah kasihan akan tenggelam. catat guys, kalau kamu hanya mengandalkan belas kasihan, kalian akan tenggelam. Beneran itu kak. Akun aku cuma ada satu guys. Akun aku cuma ada satu ya. Iya, soalnya kamu itu selagi kamu belum punya segalanya, kamu ngomong apa nggak bakal didengerin kak. Nanti nggak tahu lah, aku itu sulit kak menjelaskan itu. Makanya kenapa kakak tadi tanya kamu nggak bisa jelasin? Ya karena saya sudah selesai dengan semua. Ya makanya saya diem. Karena ketika kita sudah berdiam, masalah itu sudah Ya sayang. iya. Ya benar. Aku harus banyak belajar dari dia guys. Tapi bukan berarti aku ngomong terus itu kenapa? Tapi ilmunya banyak kakak. Itu sudah terjadi ke kakak, makanya ketika kakak bercerita saya ini harus melihat. Aku ki lek kok adus ki gak suwi-suwi. Nek iki sitok kasih nutut iki. Soalnya aku itu kalau mandi nggak lama-lama kak. Di sini nggak ada air. Oh ya? Iya. Terus kamu mandinya di mana kalau gitu? Ya kadang hipamnya itu sebulan itu berapa kali gitu. Dalam satu minggu berapa kali gitu nyalanya. Iya. Jadi dengan keterbatasan ini ya saya harus bisa memaksimalkan keadaan kak. Hidup di kampung itu susah-susah enak gitu. Susahnya apa, enaknya apa? Kalau di kampung enaknya itu nggak bising suara-suara knalpot motor, kendaraan yang berlalu lalang gitu. Ya, Susahnya? susahnya bising suara bisik-bisik tetangga. Oh gitu ya. Kalau Ya karena kamu saya pun juga pernah hidup di kota kan. Kalau orang kota itu bodoh amat kak, lebih ke bodoh amat ya. betul. Ya. Tapi banyak juga kalau di desa itu kok kayak Oh, thank you. eh, silaturahimnya itu masih bagus kalau di desa itu. Ya bagus, bagus. Iya kalau di kota tuh udah kayak masing-masing aja sih. Ya kayak bodoh amat gitu kan. Ada tetangganya kejepit gitu. Ya bodoh amat gitu. Kalau kejepit kita panggilnya damkar, bukan Iya, tetangga. kalau di sini kan tolong, ya. Iya iya benar. Benar benar. Iya, ya bedanya cuma di situ aja sih kak. Jiwa ke mungkin memang dari kecil juga kan hidup di desa gini. Kalau saya Lisa iki dan Kar
Dari tadi makanya saya tuh nggak mau Kak dia disuruh turun-turun gitu. Karena asik aja sih ngobrol. Thank you ya Kak, thank you. Kamu juga asik loh, aku banyak banget. Aku yang tadi aku, tapi serius ya, Mas Iun. Eh, aku tadi dengan pedenya aku bilang aku sudah hafal lapangan. Bahkan mungkin kalau aku merem aja aku bisa tahu gitu. Tapi setelah kamu ngomong lapangan itu tuh bisa bisa berubah dan lain. Keren. Iya Kak Arul. Apa? Lapangan itu bisa berbeda dan jangankan itu gitu loh, cuaca aja tuh bisa berubah. Nah itu aku bener-bener kayak langsung aku pikirin di dalam, langsung aku catat di dalam pikiran aku gitu. Jadi oh iya juga ya, kita kadang tuh manusia tuh kadang suka suka apa? Suka berbesar diri gitu, seolah-olah tuh dia besar, padahal tuh ya enggak gitu. Contohnya kayak aku tadi, kayak aku udah kayak gue udah hafal gitu, taunya tuh ya bener juga gitu. Jadi terima kasih Mas Iun. Iya yang tetap sama itu hanya perputaran jarum jam Kak. Iya sih, ke situ-situ lagi ya bener. Ya. Karena hidup ini bukan searah seperti jarum jam. Iya bener. Hidup itu meliuk-meliuk ya. Ada turun, ada naik, ada belok kanan, belok Nah kiri. tuh udah mulai pas kan, udah mulai azan itu. Nanti berberes ya kan. Biarkan pendosa ini bersaing dengan para pendosa-pendosa ini ya kan. Ya kayak mana? Sholatku itu yang tahu diterima atau enggaknya itu bukan manusia tapi Tuhanku. Ya kan? Nek kirane aku besok mlebu surga neraka ya. Wis aku pokoknya tak jak kabeh kowe. Kayak boloku kayak. Kalau saya nanti masuk neraka gini Kak, itu ada Mukiti, tahu sak rum-ruman karo aku. Kene Gus, ngene yo. Ngono lah. Tolep. Kene. Tahu nyolong melon karo aku. Nih, yo. Iya kan? Enggak. Seru ya Kak sebetulnya aku ini ya. Seru. Random gitu anaknya itu. Kayak polos-polos bangsat gitu kan. Kakaknya sehat-sehat ya. Mas Iun juga sehat-sehat ya Ya Mas Iun. perbaiki hidup kakak dulu. Jangan Iya, pesan dari Mas ini itu. Jangan terlalu sama ini dulu. Iming-iming aku cinta kamu. Yo. Iya. Saya pun bisa Kak. Aku sayang kamu gitu. Love you. iya Mas Iun, aku terlalu gampang mungkin. Iya. Ya sudah ya kalau begitu Mas Yun tak pergi dulu sehat selalu lancar rezekinya untuk kakaknya. Jikalau ada salah kata ucapan atau meninggal aku yang kurang baik dari Mas Yun pamit undur diri. Ya. Saya juga minta maaf atas semuanya tadi. Mungkin gara-gara Mas Yun kakaknya juga agak panas tadi. Iya, ya sudah ya. Iya Mas Iun, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.